warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Saburai Jua dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya hadirin sekalian yang saya muliakan. Merupakan karunia Tuhan bagi kita semua dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun negeri ini belum seutuhnya pulih dari COVID-19. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato tentang 4 konsensus kebangsaan yang kemudian saya sederhanakan dengan tajuk penguatan karakter pemuda sebagai generasi yang unggul berdasarkan 4 konsensus kebangsaan. Hadirin sekalian, bangsa Indonesia tahun ini memasuki usia kemerdekaan yang ke-77. Seharusnya bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan di dalam segala hal. Tetapi kenyataan yang kita saksikan selama ini justru sebaliknya. Demonstrasi, anarkisme yang menjurus pada disintegrasi, dan bahkan kriminalitas marak terjadi di negeri tercinta ini. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia yang telah merdeka ini akan terpecah belah. Jangan menunggu, lakukanlah sesuatu. Tidak perlu dengan hal yang besar, tetapi mulailah dari diri kita sendiri, yakni membina mentalitas kita dengan cara memperdalam pemahaman kita mengenai 4 konsensus kebangsaan. Generasi muda yang saya banggakan, 4 konsensus kebangsaan ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus inilah yang menjadi landasan dalam pembentukan karakter generasi yang unggul. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan negara dan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam pembentukan karakter generasi yang unggul. Pemuda berkarakter Pancasila artinya memiliki watak yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini selaras dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur Pancasila dan norma-norma konstitusional dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam memperkuat karakter generasi muda. Kita semua dituntut untuk mematuhi nilai dan norma yang ada di dalamnya demi keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang terdiri dari beribu pulau dan beragam suku bangsa. Kita sebagai pemuda yang unggul dituntut untuk mempertahankan bangsa ini dari segala bentuk ancaman disintegrasi. Karena ingatlah saudara-saudara, bangsa yang kita nikmati saat ini direbut dengan bergelimang darah, air mata, dan nyawa sebagai taruhannya. Haruskah kita bayar semuanya itu dengan kehancuran dan kerusuhan? Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan dan keberagaman yang ada. Karena karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang mampu menghargai semua perbedaan, bukan yang malah memecah belahkan satu dengan yang lain. Jadi saudara, jangan sekali-kali Anda mengaku sebagai warga Indonesia jika masih menggunakan perbedaan sebagai musuh. Generasi muda harapan bangsa, arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan sangat bergantung pada kita. Oleh karena itu, di akhir pidato ini saya ingin menyampaikan hal penting untuk para pemuda. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang dikemas dengan Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah kita akan terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa. Ingatlah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu mewujudkan NKRI yang unggul. Karena sang proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mari jaga,
rawat dan peliharalah 4 nilai konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Salam persatuan, salam cinta Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ucap Insinyur Soekarno. Pertama-tama, patutlah kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita boleh diizinkan berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Merajut Kembali Indonesia dengan Pancasila. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, Founding Father kita, Insinyur Soekarno pernah berkata, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Dalam konteks dasar negara, kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk merajut keberagaman kita yang sering disebut Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar falsafah hidup bangsa, sudah semestinya Pancasila hidup di relung hati kita, jauh di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila tidak boleh hanya sekedar seremoni belaka, melainkan momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan dan membumikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sudah menjadi keyakinan bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang memayungi Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Maka 4 konsensus kebangsaan akan menjadi nilai dan kekuatan bangsa yang tak terpisahkan oleh gelombang zaman. Melihat fenomena akhir-akhir ini, banyak sekali upaya merongrong keutuhan persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Berbagai upaya separatisme di salah satu wilayah di Indonesia, penghinaan antar agama, serta penyalatafsiran atas nama hak asasi manusia. Ini adalah bentuk nyata memudarnya nilai-nilai Pancasila dari dalam hati kita. Lahirnya Pancasila seharusnya menjadi saat yang tepat bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama merawat dan menjaga bangsa ini. Berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia memiliki karakteristik dan perilaku budaya yang berbeda. Karena itu, keberagaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian agar ke depan tidak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, semua elemen bangsa telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dihayati dan diimplementasikan agar bangsa ini tetap kokoh. Setiap dari kita harus menjadi garda terdepan untuk menampilkan sikap-sikap dasar dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tanpa keteladanan, jangan pernah berharap anak-anak bangsa bisa bangga terhadap Pancasila, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan. Hari ini, saat
kali ini saya ingin mengutip sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Sultan Syahrir. Dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang akan dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Salam satu Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, sampai salam kebajikan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Saburai Jua, Sekretaris Daerah Saburai Jua, Bapak Asisten Kepala Kesbangpol Saburai Jua, dan seluruh pimpinan OPD, Dewan Juri, dan hadirin yang dimuliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita semua dapat hadir di tempat ini. Saya Meyanda Maharani Mesa dengan judul pidato Peran Pemuda dalam Era Digitalisasi dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang dimuliakan, Pancasila merupakan dasar negara yang mempersatukan bangsa, sekaligus bintang penuntun atau leadstar yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh apabila segenap komponen bangsa, di samping memahami dan melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang dimuliakan, kesadaran kebangsaan yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam isi Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian, tekad dalam isi Sumpah Pemuda itu dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat pada proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1997, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era derasnya arus globalisasi, pemuda seringkali kebablasan dalam penggunaan teknologi, di mana seringkali informasi yang diperoleh tidak difilter terlebih dahulu, tetapi langsung dipergunakan atau ditiru sebagai sesuatu hal yang baik. Hal ini mengakibatkan terkikisnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang seharusnya menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Penggunaan teknologi yang tanpa difilter mengakibatkan berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur, munculnya intoleransi seperti ceramah keagamaan yang dengan mudahnya mengkafirkan agama lain, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, dan juga pengabaian terhadap hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, pada kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 yang merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, karena selain merenggut banyak nyawa, wabah COVID-19 juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disinilah peran pemuda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan agar kita dapat keluar dari masalah tersebut. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang dimuliakan, Bung Karno dalam pidatonya saat merumuskan dasar negara pernah mengatakan, di dalam Indonesia merdeka itu, perjuangan kita harus berjalan terus. Kita harus bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dalam pidato tersebut, mengajak kita para pemuda yang disebut-sebut sebagai agents of change harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terutama pemuda yang menjadi pejuang di era digitalisasi, untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan berpegang teguh pada 4 pilar kebangsaan.
Mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan mendukung perekonomian negara dengan cara membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Dan pandailah memilih dan memilah informasi. Young generation is the national treasure because on their shoulders there is the future fate of Indonesia. Generasi muda adalah harta karun bangsa, karena di pundak mereka lah nasib bangsa ini ke depannya. Akhir kata, demikian uraian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pidato saya bermanfaat. Salam sehat, salam